Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti karena masuk semua berarti kalian sehat-sehat ya? Bersemangat ya? Kalau semangat seharusnya semangat pagi SMA Negeri 60 kita lakukan ya. Semangat pagi. Pagi, spesifik luar biasa. Semangat. Hari ini kita masih pembelajaran bahasa Indonesia. Melanjutkan materi yang kemarin ya. Anak-anak, pada hari ini kita melanjutkan materi kemarin ya. Kita masih dalam teks cerita fantasi. Kemarin itu kita membahas tentang apa ya? Unsur pembahasan cerita fantasi. Luar biasa, masih ingat ya? Kemudian nanti akan dilanjutkan pada hari ini karena kalian sudah mengetahui struktur dan unsur pembahasan cerita fantasi, maka hari ini kita akan menulis teks cerita fantasi. Sebelumnya kita akan flashback kembali ya mengenai materi sebelumnya. Nah, masih ingat nggak kalian dengan materi yang kita pelajari sebelumnya? Alhamdulillah tadi kalian sudah menyebutkan, masih ingat bahwa kemarin kita mempelajari struktur dan unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Karena kalian masih ingat bahwa pasti Ibu uji ya. Yuk kita bermain roda acak word ya, yang berisi pertanyaan materi struktur dan unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Soal yang isi disediakan nanti akan ada 9 pertanyaan. Tenang, nanti kalian akan menjawab secara berebutan ya. Ibu tunjuk, yang Ibu tunjuk mengucapkan namanya dan juga nomor absen baru menjawab. Jadi tidak boleh menjawab dulu. Angkat tangan, Ibu tunjuk, baru nanti memperkenalkan diri dan menjawab. Yang berhasil menjawab dengan benar nanti akan mendapatkan hadiah dari Bu Dewi ya. Gitu ya, ada pulpen. Nanti yang berhasil menjawab akan mendapatkan pulpen. Oke, kita mulai. Aplikasi roda berputar dari Word ya. Tentang materi struktur dan unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Bisa dimulai. Nah, seperti ini anak-anak. Roda akan diputar dan akan muncul satu pertanyaan aja. Dan pertanyaan yang muncul yang sudah dijawab akan hilang ya. Bisa dimulai? Ayo siap-siap, fokus. Yang bisa langsung angkat tangan ya. Nah, sebutkan satu contoh kalimat yang menggunakan kata tepat. Silakan. Anak saya berlaku April 11. Contohnya Ayas pulang kerja pada malam hari. Pada malam hari. Ya, itu kata maksud ya. Mohon maaf. Ya, tadi silakan duluan ya. Saya dari Sani dan absen 15. Jawaban dari soal tersebut adalah saya bersekolah di SMA Negeri 60 Surabaya. Saya bersekolah di SMA Negeri 60 Surabaya. Iya, itu mengandung kata tempat karena ada penggunaan apa? Preposisi kata tempat. Ya, luar biasa. Itu pertama hari ini. Yang pertama, menuliskan kerangka teks cerita fantasi secara berkelompok. Yang KPD yang telah disediakan dulu dengan bantuan media dan takdir. Ya, jadi hari ini kita fokus pada menuliskan kerangka ide-idenya dalam membuat cerita fantasi terlebih dahulu. Ya, kemudian nanti dilanjutkan di rumah karena beliau menggunakan project based learning, jadi membutuhkan waktu untuk menghasilkan proyeknya ya dalam penulisan. Yang kedua, menulis cerita fantasi
idenya dari teman-teman kita diskusikan bersama, dari tokohnya, topiknya, judulnya, dan kemudian ide-ide peristiwanya, baru nanti dikembangkan sendiri secara individu. Bisa? Ya, anak-anak hebat pasti bisa menerima tantangan dari Bu Dewi. Oke, selanjutnya. Nah, agar kita nanti memudahkan kita untuk menulis cerita fantasi yang menulis cerita dan mengembangkannya secara individu nantinya, yuk kita simak film cerita fantasi singkat berikut ini. Dahulu kala, ada seorang kaya raya yang membutuhkan teko-tek dan menginginkan yang cocok dengan selera artistiknya yang agak canggih untuk barang antik. Suatu hari ketika dia melewati sebuah toko kecil, dia melihat sebuah teko yang cantik meskipun agak tua tergeletak di sudut yang tidak terlihat dari toko kecil itu. Oh, hai temanku, berapa harga untuk teko itu? Kenapa teko yang tua? Aku punya yang lebih baik di tokoku. Oh, tidak. Ini adalah untuk hatiku. Berapa harganya? Aku ingin yang tua itu. Itu seharusnya lebih murah daripada yang lain. Penjaga toko itu senang bisa memikirkan teko-tek tua itu. Dia menjualnya hanya 2 koin perak. Orang kaya itu membawa teko-tek kembali ke rumah dan memberikannya pada pelayan untuk dicuci. Pelayan membawa ke tempat cuci kecil di rumah dan mulai menggosok teko itu dengan seksama. Sementara dia melakukan itu, pelan-pelan, Tuan. Dari mana sore? teko itu kembali mengubah dirinya menjadi teko yang polos. Lelaki itu mengambil teko dan berlari keluar. Hei, Tuan, aku punya teko tua untukmu. Wow, ini bagus sekali. Terima kasih. Ambil saja. Itu jadi film singkat mengenai cerita fantasi ya. Bagus ya, ada amanatnya. Ya, ada amanatnya, ada tokohnya ya. Kemudian juga luar biasa. Tentunya ada apa yang jelas, ada keunikan atau keunikan. Yang unik apa ya tadi? Iya, tekonya bisa menjadi nah, itu ciri khas utama dari tes cerita fantasi. Nanti kita akan belajar ya bersama membuat cerita fantasi. Dengan belajar menulis cerita fantasi, barangkali di antara kalian ada yang menjadi penulis hebat ya, amin ya. Baik, nah di dalam menulis cerita fantasi tentu ada langkah-langkahnya ya, apalagi membuat cerita yang bagus seperti tadi ya, alurnya ya, peristiwanya runtuh hingga memiliki amanat yang berkesan. Itu tentu harus tahu langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Ada berapa Bu? Ada 5 ya, ingat langkah-langkahnya ada 5. Kita lihat. Nah, yang pertama ada apa ini? Menentukan tema awal ya, tema awal. Tema kemarin ada apa? Ada persahabatan ya. Ada apa lagi ya? Tema, berbagai macam tema ada apa? Persahabatan, terus petualangan, apa lagi? Horor ya. Ya, terus apa lagi? Kalau itu misteri ya, bicara tentang misteri. Apa lagi? Oh, komedi. Aku masih ingat juga pembelajaran yang 2 minggu lalu ya. Dan nanti dilanjutkan tugas 2 itu ada di rumah. Ya, dilanjutkan di rumah karena beliau menggunakan project based learning, membutuhkan waktu untuk hasil project tersebut. Ya. Nah, ini tugas di rumah. Sebelumnya kita lanjut ke tugas 1, kembali ke tugas 1 saja dulu. Nah, kalian sudah memandang lembar kerja. Ya, di dalam lembar kerja ini ada 5 halaman, benar? Ya. Ada 2 bagian, ya, bagian A dan bagian B. Ini lagi. Ya, yang kedua adalah Pak Tarsan. Silakan Tarsan menjadi tokoh antagonis.
dilempar lagi. Ya, dilempar lagi. Kalau sama dilempar lagi. Ya. Apa? Pinguin, ya, silakan. Berarti pinguin menjadi tokoh protagonisnya kelompok 1. Silakan yang jadu konfliknya dilempar 1 kali, dapat apa? Nah, dapat. Ya, tidak tahu balas budi. Silakan ditulis, Agatha. Ya, bisa ditulis di tempat aja, kata. Ya, tidak tahu balas budi ya konfliknya kelompok 1. Silakan. Kelompok mana yang bersedia maju ke depan untuk mempresentasikan hasil? Oh, luar biasa. Kelompok berapa bidangnya? 6. Oh ya, kelompok 6. Pokoknya Dinda ya. Silahkan Dinda maju ke depan. Nama saya Dinda Putrisani, perwakilan dari kelompok 6, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja kelompok saya. Yang pertama, tokoh protagonisnya adalah Tarzan. Antagonisnya Pinocchio, antagonis Pinguin. Konflik yang kami dapat adalah kebohongan besar. Rencana judul yang kita pakai adalah si hidup panjang. Teks cerita fantasi itu ada keajaiban, keunikan di dalam ceritanya. Mungkin tokohnya berubah wujud atau tokohnya memiliki kekuatan. Ya. Kemudian mungkin kelompok-kelompok lain, ya, saran dan masukan dari teman-teman lain mungkin bisa menjadi bahan evaluasi milik hasil diskusi kalian masing-masing. Jika seperti Dinda, tapi sudah bagus, ceritanya runtut, ya, idenya menarik, ada kecurian sesuai dengan konfliknya. Hanya saja tadi keunikannya, keajaibannya belum ditambahkan, ya, belum ditambahi atau ditambahkan. Ya, kelompok lain. Sebelum kita bahas tugas di rumah, kita tadi sudah mempelajari langkah-langkah menulis cerita fantasi. Ya, kita refleksi ya. Refleksi pembelajaran hari ini, langkah-langkah dalam menulis cerita fantasi ada berapa tadi kan? Ada 5. Yang pertama menentukan tema. Yang kedua apa? Menemukan ide cerita dari segi unsur inti. Ada apa tadi toh? Luar biasa. Kemudian langkah yang ketiga tadi apa? Yang kalian kerjakan tadi? Membuat cerita fantasi. Setelah itu baru langkah keempat dan kelima adalah menulis, ya, mengembangkan cerita fantasi, menulisnya secara individu dan menyuntingnya di rumah. Nah, itu kita lihat tugas 2 di rumah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak. Berarti insya Allah bisa ya? Bisa? Bisa. Tetap semangat sampai akhir ya. Coba Bu Dewi tes semangatnya. Kita semangat menggunakan jargonnya SMP Negeri 60. Semangat lagi. Sekali lagi, semangat lagi. Spesifik luar biasa. Untuk kita semua. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini berakhir ya. Tetapi pekerjaan rumahnya ada ya. Pekerjaan proyeknya silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan tepat
waktu. Hari apa pengumumannya? Hari Senin. Baik, Ibu yakin anak-anak kelas 7C ini adalah anak-anak yang luar biasa hebat. Ya, di antara kalian pasti Ibu yakin ada calon-calon bibit-bibit penulis terkenal yang akan menggantikan penulis terkenal Indonesia. Baik, Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, silakan ketua kelas. Silakan untuk akhir pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama dan menjadi masing-masing Allah. Doa saja. Terima kasih seluruh